Baiklah, sekarang kita menginterpretasikan relief Pandey ini. Jadi ada 5 ikon yang penting, yaitu sebelah kanan sendiri ini Sang Empu Pandey yang diperankan oleh ikon sosok Bima. Kemudian ada Dewa Ganesha dengan kakinya diangkat satu, yaitu disebut Ganesha menari. Ada yang memegang ububan yang disimbolkan sebagai sosok Arjuna. Kemudian ada simbol anjing yang menghadap keluar. Dan juga posisi keduanya ini ada di suatu cerukan. Sang Empu Pandey yang diperankan Sang Bima dan juga Panca yang diperankan oleh Dewa Ganesha yang posisi keduanya masuk ke dalam cerukan lubang pada lantai bersalin mempunyai makna satu. Keduanya merepresentasikan dirinya sebagai lingga siwa, jadi sebagai sosok lingga dengan tanah dan bumi yang dipijak sebagai yoninya. Jadi ini lekukan terus masuk, orangnya masuk ke dalam. Dewa Siwa adalah manifestasi dari daya kuasanya yang melebur, dan Dewa Siwa adalah juga api itu sendiri. Di dalam penciptaan keris, bilah keris, ada proses peleburan yang memanfaatkan api yang berfungsi untuk membuang kotoran-kotoran sebagai proses pembersihan, yaitu saat proses mewasuh maupun dalam pembentukannya. Kegiatan ini sesuai dengan peranan sosok Dewa Siwa. Keduanya memposisikan diri mereka dengan bumi, tanah, tempat berpijak sebagai kesatuan lingga yoni, kesatuan dari Trimurti yaitu Brahma, Wisnu, Siwa, pencipta, pemelihara, dan pelebur, yang maknanya bahwa hanya Tuhanlah yang mempunyai kuasa untuk mencipta, memelihara, dan melebur segala sesuatunya. Jadi para leluhur itu dulu memahami bahwa yang berhak mencipta, memelihara, dan melebur itu hanya Tuhan. Berharap bahwa dalam proses penciptaan tersebut daya-daya kuasanya lah yang akan bekerja dan serta menuntun Empu Pandey dalam berkarya. Jadi dengan merepresentasikan seolah-olah dia menyimpulkan lingga yoni itu dengan harapan supaya kalau Tuhan berkehendak menuntun si empu itu bekerja. Untuk itu maka ada disebutkan bahwa sebelumnya si empu itu melakukan pembersihan diri dengan puasa atau apalah macam-macam menurut keyakinannya, sehingga terjadi cooling down, bersih, suci. Itu pun nanti tinggal Tuhan yang menentukan apa berkehendak untuk menuntun waktu bekerja atau tidak. Makna keduanya masuk ke dalam tanah ibarat menggambarkan orang yang sudah mati. Jadi ini teori spiritualnya, ibarat menggambarkan orang yang sudah mati dikubur dalam tanah sebagai sesuatu yang artinya mati sakjroning urip, urip sakjroning mati. Jadi dia itu mati tapi juga hidup, nyatanya bisa menempa. Yang dimaksud mati adalah harus mematikan egonya dengan pengharapan agar daya kuasanya yang ada di dalam diri, yang paling dalam diri manusia maupun yang di luar dari, yang terluar dari Sang Empu Pandey lah yang akan bekerja dan atau menuntun selama proses penciptaan karya tersebut. Jadi posisi Empu Pandey secara sikap batinnya itu ibarat seperti di relief di Candi Suko ini juga ada relief ruwakan Sudomolo. Sadewa sewaktu meruat Durga itu sudah bukan dirinya pribadi, tapi Sadewa yang kemasukan daya kuasa Tuhan yang melebur, yaitu Siwa yang meruat istrinya sendiri. Jadi yang berhak membuat baik menjadi buruk, tingkatan rendah menjadi tingkatan tinggi itu sudah dipahami oleh leluhur kita bahwa itu yang bisa menjadikan seperti itu hanya Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk itu supaya terjadi proses tuntunan dari Tuhan itu dipersonifikasikanlah, dicontohkan dalam hari ini sosok Bima.
di Bima itu sebagai simbol idealnya manusia. Dari sikap dan aksesoris yang dikenakan oleh Bima pada relief tersebut dan sesuai pemaknaan pada wayang Purwo, maka sosok ideal seorang Pupandi adalah sebagai berikut. Bima mempunyai mata telengan, telengan itu menteleng dengan hiasan kepala sumping pudak sinumpet dan memakai subang atau subang panunggul manik. Artinya Bima enggan memamerkan pengetahuannya dan mempunyai kejernihan dalam mata batinnya. Dahinya lebar dengan pupuk jaroting asem, artinya Bima memiliki akal budi yang luhur. Pangkal lengan memakai kelat bau baligar manggis dan pergelangan tangan memakai gelang candra kirono, artinya suka memberikan pengetahuan sebagai sesuatu yang bermakna positif bagi sama bangsa dan negara. Jadi kita lihat tangan kanannya mengepal, tidak membuka palu, artinya simbol persatuan dan kesatuan yang kokoh dan kuat yang dapat mengendalikan diri sendiri maupun pembantu atau panjatnya agar selaras dan seirama sewaktu menempa agar menghasilkan karya yang sempurna. Bima mengenakan dodot kunco, yaitu kain panjang yang bermotif kotak-kotak dan bercorak poleng bang bintulu. Di bagian paha bergambar porong nogo karangkang, artinya Bima bisa menguasai dan mengendalikan nafsu-nafsunya atau hawa nafsunya. Bima mengenakan upavita, jadi tali yang ada di pundak kanan terus di depan dada terus ke kiri. Hal ini adalah menunjukkan perputaran yang tidak searah dengan arah putaran jarum jam, yaitu perputaran ke kiri yang disebut prasawya. Jadi perputaran yang tidak searah jarum jam itu zaman dulu di dalam agama Siwa disebut prasawya, dan kebalikannya yang searah dengan jarum jam disebut pradaksina. Yang artinya yang ke kiri itu membuang kotoran ke dunia bawah. Jadi ini menerangkan bahwa si Pandis waktu menempa mewasuh itu kan membuang kotoran-kotoran dari pasir besi mau menjadi besi, itu kan dibuang kotorannya. Dan ini memang perputaran yang sakral, karena di agama pun yang selanjutnya juga ada perputaran ke kiri dalam proses peribadatannya. Apakah itu sesuai dengan makna membuang kotoran agar dirinya meningkat ketingkatan yang lebih tinggi? Semoga sebelum meningkat ketingkatan yang lebih tinggi, maka kotoran-kotoran harus dihilangkan terlebih dahulu agar terjadi peningkatan dari jiwa yang rendah atau kotor menjadi jiwa yang tinggi bersih. Seperti kita ketahui bahwa sewaktu Empu Pandi memasuh Bandohan merupakan kegiatan membuang-memilangkan kotoran-kotoran untuk mendapatkan logam yang bersih agar nantinya ditingkatkan nilainya baik secara lahiriah maupun spirit. Jadi dari pasir besi maupun barang rongsokan yang sudah tidak terpakai secara lahiriah di-create menjadi benda baru yang mempunyai nilai. Tapi tidak sampai di situ, daya hidup yang ada di dalam benda yang baru itu juga diniatkan. Dia sudah bukan benda dengan daya hidup rendahan di dalamnya, tapi benda yang mempunyai daya hidup yang lebih tinggi dari benda bisa ditentukan dengan manusia dan